Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat yang tak terhingga, dan diantaranya Alhamdulillah nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan atas kehendak Allah pula, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada kajian Islam tematik yang ke-44. Jadi udah cukup banyak nih ininya episode kajiannya ke-44. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi beserta wasallam. keluarga, para sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Sam. Terus istiqomah membersamai kita semua, juga teman-teman semua yang juga konsisten istiqomah untuk turut bergabung dalam untuk sama-sama belajar kita semua ya, menerima informasi yang alhamdulillah positif tentang Islam dari Ustaz Sam. Baik, kami persilahkan Ustaz Sam menyampaikan kajiannya tentang pro kontra tahlil dan yasin ya Ustaz ya. Ya, Ya, baik, dipersilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, dan juga dalam keadaan iman, dan insya Allah menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Materi pada malam hari ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan minggu lalu, bahwa kita mencoba untuk supaya tidak ada ragu, maksud saya. Jadi minggu lalu kita belajar bagaimana memahami hukum syara. Memakai hukum syara itu berbeda dengan memahami dalil, karena kita ini mukallid. Sebenarnya kita ini disuruh memahami hukum syara karena kita harus melaksanakan hukum syara. Sedangkan memahami dalil itu adalah ranahnya mujtahid atau ranahnya orang yang paham tentang dalil. Nah, seringkali di masyarakat kita ini disodorkan dengan dalil, padahal kita harusnya disodorkan dengan hukum syara. Jadi saya mengibaratkan hukum syara itu seperti makanan siap saji, sedangkan dalil adalah bahan mentah yang belum diramu oleh koki gitu ya. Jadi kita ini kadang bingung karena ujuk-ujuk ya disodori dengan bahan mentah, disodori dengan dalil, atau ditanyakan dalilnya, dalilnya mana gitu, ada contohnya atau tidak dari Rasulullah. Sementara kita kapasitas kita bukanlah sebagai koki, bukanlah sebagai mujtahid, yang sebenarnya kita ini sebagai konsumen yang sebenarnya harusnya ditawarin ini nih, ini hukumnya demikian gitu. Jadi tinggal menyantap, atau kalau kaitan dengan hukum syara tinggal mengerjakan. Jadi mengerjakan hasil ijtihadnya mujtahid atau ulama fikih ya. Oleh karena itulah maka kemudian kita coba untuk di kajian tematik ya beberapa pertemuan ke depannya nanti hal-hal yang seringkali pro kontra sehingga memunculkan kebingungan. Sementara sebelumnya, sebelum ada viral-viral itu, atau sebelum ada muncul ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh yang kemudian menyampaikan dalil di tengah masyarakat. Jadi padahal dalil itu sebenarnya ranahnya para mujtahid. Jadi mestinya mereka mendiskusikannya pada tataran ilmiah, di tataran para mujtahid, para ulama ya, bukan di kalangan publik, di kalangan orang awam, sehingga memunculkan ke apa pemahaman yang kemudian yang tadinya sudah biasa melaksanakan kemudian jadi ragu. Padahal nggak boleh menjalankan hukum syara dengan keraguan, karena melakukan hukum syara itu harus dengan keyakinan.
keyakinan yang memuaskan akal dia. Oleh karena itulah kita coba minggu lalu kita membahas tentang hukum alkohol, contoh saja sebenarnya, tapi ternyata di situ ada banyak hal yang membuat kita ragu, yang sebelumnya mempermasalahkan, tapi setelah kemudian kita jelaskan hukum syaranya, ya insya Allah kita tidak ragu lagi. Jadi mana yang haram, mana yang boleh, atau mana yang makruh gitu ya. Sehingga ini menjadi kita lebih lebih yakin. Nah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang yasinan dan tahlilan, karena ini juga muncul di apa viral ya, yang kemudian ya bahwa yasinan atau tahlilan itu bid'ah, kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah fitnah, finnar. Bahwa ini karena tidak dicontohkan maka ini muhdasat, ini sesuatu yang membuat yang baru, tidak contohkan Rasulullah. Jadi kalau dicontohkan Rasul, mestinya dulu Rasul pun tahlilan, kemudian sahabat-sahabat juga tahlilan ketika mereka meninggal, di antara mereka tahlilan dan seterusnya. Ketika tidak dicontohkan, kemudian membuat ya apa yasin atau tahlilan kumpul di orang yang kematian, maka langsung dicap sebagai bid'ah dan kemudian mengatakan kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Jadi orang gara-gara kumpul mendoakan orang meninggal di tempat orang yang meninggal kemudian masuk neraka gitu ya. Jadi bid'ah dolalah finnar. Jadi ahlul bid'ah. Dan seterusnya sangat mudah menjatuhkan sanksi atau menjatuhkan vonis kepada kepada orang yang sebenarnya sudah eh, mungkin ya mungkin jutaan orang yang sudah melakukan itu, atau mungkin bisa dari sejak Imam Syafi'i misalnya atau imam sebelumnya yang melaksanakan tahlil atau yasin atau tahlilan itu mungkin sudah miliaran orang gitu yang melaksanakan dari generasi ke generasi, dan kemudian ketika dibuat stempel bid'ah dolah finar, maka kita berpikir apakah mungkin orang yang berbuat baik membaca yasin mendoakan orang meninggal kemudian masuk neraka dan seterusnya. Sehingga ini harus kita jelaskan duduk perkaranya, dan saya membahasnya pada tataran pelaksanaan hukum syara. Jadi bukan pada tataran pemahaman dalil. Jadi pendapat ini sampai saya sampaikan pendapat ulama. Jadi pendapat ulama yang punya kapasitas untuk menjelaskan hukumnya gitu. Jadi saya menyampaikan pendapat ulama. Nah, pro kontra ini tentunya kita harus didasari dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan yasinan tahlilan, karena definisi itu harus jelas dulu. Sehingga kemudian kita tidak buat generalisir yang kemudian akhirnya kemudian menyesatkan ya. Jadi yasinan itu sebenarnya dari kata ini bahasa Indonesia yasinan, di Arab nggak ada yasinan karena pakai akhiran an itu karena di Indonesia gitu ya. Jadi yasinan itu sebenarnya membaca surat yasin, ya, membaca surat yasin yang itu biasa dijadwalkan ya bersama-sama, bareng ada yang diimami kemudian yang lain lain menyimak, ada yang bareng-bareng baca gitu. Itu ada yang setiap hari Jumat, yang malam Jumat ya. Seperti di masjid saya ini tiap malam Jumat ya, di maghrib sampai Isya. Kemudian atau malam-malam tertentu ya, atau misalnya malam tahun baru, pergantian tahun, atau apa nisfu Sa'ban atau Muharraman dan seterusnya. Itu apa ada kebiasaan-kebiasaan membaca surat Yasin. Atau misalnya di musola-musola atau di rumah-rumah ya, di rumah-rumah. Dan ini biasa dilakukan termasuk ketika ada orang meninggal, mereka berkumpul di sana baca Yasin. Jadi disebutnya Yasinan gitu. Nah, sedangkan tahlilan itu dari kata tahlil, tahlil itu artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu tahlil. Jadi lahlil itu mengucapkan lafaz eh, syahadat ya, la ilaha illallah. Jadi tidak Tuhan kecuali Allah. Nah, tahlilan itu pakai ayat an, artinya melakukan bersama-sama, di antaranya baca tahlil ya. Tetapi bukan hanya tahlil sebenarnya, yang dimaksud tahlilan itu bersama-sama melakukan doa sebenarnya, intinya doa di penghujung ya pertemuan itu, yang diawali dengan biasanya membaca surat Yasin, kemudian ada zikir, ada wirid, ada baca tahlil di dalamnya ya, kemudian baca tasbih, takwir dan seterusnya, baca sholawat. Kemudian diakhiri dengan berdoa khususnya mendoakan orang meninggal. Dan ini sebenarnya bisa disadakan tradisi, bisa disadakan sebuah pelaksanaan hukum syara ya, pelaksanaan hukum syara yang difahami oleh orang tua kita dulu. Yang jelas bukan peninggalan Hindu, bukan, karena nggak mungkin orang Hindu tahlilan. Karena kata tahlil sebenarnya baca la ilaha illallah kan nggak mungkin. Berarti kalau baca tahlil mereka sudah masuk Islam gitu, bukan beragama Hindu lagi. Jadi artinya kebiasaan ini memang kebiasaan
yang dilaksanakan oleh orang terdahulu yang mengikuti pendapat ulama, ulama yang mereka yakini bahwa ilmunya benar dan kemudian mereka laksanakan. Terlepas kemudian ada beberapa penyimpangan yang itu nanti kita jelaskan di mana sebenarnya kesalahan atau dianggap itu sebagai sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan. Jadi belum tentu haram. Larangan itu tidak semua larangan itu haram. Ada larangan makruh gitu ya. Nah kemudian sebenarnya keutamaan membaca surat Yasin. Dan ini banyak hadis-hadis yang sahih gitu ya, hadis yang sahih kalau kita cerita tentang dalil ya, yang itu kemudian diambil oleh para ulama tentang keutamaan membaca surat Yasin. Yang jelas, Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Surat Yasin itu adalah salah satu surat dari Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Yasin, kita membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu hukumnya umum. Hukumnya sunnah. Bahkan Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan minal Quran, falahu bi asri amsalihah. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Rasul mengatakan barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu harfun. Dari alif lam mim saja itu alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi ada 3 huruf ya, itu 30 kebaikan. Atau di dalam hadis yang lain mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dengan baca Quran, dia akan beserta malaikat yang mulia di akhirat. Wa man yaqra'ul Qur'ana wa yastadda ali falahu ajrani. Siapa yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat, dia dapat 2 pahala. Jadi yang jelas membaca Al-Quran itu pahalanya per huruf. Apalagi ini baca surat Yasin, satu surat gitu ya. Jadi dimanapun, kapanpun, ya ketika dia membaca surat Yasin itu dia sedang membaca Al-Quran. Dan ada keistimewaan karena Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Beliau mengatakan sesungguhnya segala sesuatu ada kolbunya, ada intinya. Dan kolbu dari Al-Qurannya adalah surat Yasin. Jadi surat Yasin ada keistimewaan. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufirallahu fi tilkal lailah. Rasul mengatakan siapa saja yang membaca Yasin pada suatu malam dengan mengharap keridhaan Allah, wajah Allah maksudnya keridhaan dari Allah, maka dia akan diampuni pada malam itu. Atau dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasul mengatakan iqra'uha ala mautakum, yakni Yasin. Rasul mengatakan bacakanlah oleh kalian yaitu dianya surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian, alam mautakum, kepada orang yang meninggal di antara kalian, yaitu surat Yasin. Jadi ini ada dasarnya. Jadi orang baca Yasin ketika takjiah, kemudian dia di samping jenazah membaca surat Yasin itu ada dasarnya. Karena disuruh bacakan gitu. Nah, perbedaan pendapat apakah pahalanya dari bacaan itu bisa sampai ke orang yang meninggal atau tidak, itu yang berbeda pendapat di antara para ulama. Tetapi membaca Al-Quran di antara surat Yasin itu ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Apalagi kemudian malam Jumat. Jadi malam Jumat ada malamnya sendiri disebut malam istimewa. Jadi malam yang memiliki kelebihan ya dibanding malam-malam lain. Jadi baca Yasin di malam Jumat itu bagian dari kebaikan dan ibadah sunnah. Membaca Al-Quran sunnah, kemudian dia membaca di malam Jumat itu sunnah. Jadi sehingga kemudian kalau orang membiasakan baca Yasin dalam malam Jumat, insya Allah dia mendapatkan pahala, bukan bid'ah dolalah finar, ya, bukan akan kemudian masuk neraka, tapi akan dapat pahala. Nah, ada yang mengatakan kan malam hari Jumat itu disunahkan juga membaca surat Kahfi. Balik lagi, kalau seandainya ditambah lagi kemudian baca surat Kahfi itu lebih utama. Jadi malamnya baca Yasin, paginya baca surat Al-Kahfi itu tentunya lebih utama. Ya, daripada kemudian mempermasalahkan orang baca Yasin, dia tidak baca Al-Quran. Jadi senangnya mempermasalahkan, tapi dia sendiri nggak mengerjakan. Itu hal yang tidak baik. Tidak baik bagi seorang yang meraku dirinya, seorang yang bertakwa. Ya. Kemudian ini tentang keutamaan baca Yasin. Sehingga ketika cerita tentang Yasinan, ya, Yasinan itu justru disyariatkan. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala keutamaan dari membaca surat Yasin. Kemudian bagaimana tentang tahlil, yaitu membaca la ilaha illallah. Dan hadisnya sangat banyak sebenarnya tentang keutamaan baca tahlil atau la ilaha illallah itu. Di antaranya adalah hadis yang
oleh Syekh Al-Albani yang senantiasa jadi kerujukan teman-teman Salafi, itu mengatakan hadis ini hasan ya. Rasulullah SAW pernah eh, ditanya oleh seorang sahabat, "Qultu ya Rasulullah, kallimni bi amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Qala idza amalta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha asyra amsalihha. Qultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Qala hiya ahsanul hasanati wa hiya tamhud dunuba wal khotoya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, katakan kepadaku dengan suatu amalan, di mana dengan satu amalan itu aku mendekatkan diriku ke surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau telah berbuat salah, maka ganti atau ikuti dengan pekerjaan berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan mendapatkan pahala 10 kali. Sehingga sayi'ah satu itu akan tertutupi atau diampuni oleh Allah. Karena kita mengganti dengan hasanah, dengan perbuatan baik. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah baca la ilaha illallah itu adalah bagian dari hasanat? Jawaban Rasulullah, baca la ilaha illallah itu ahsanul hasanah, sebaik-baiknya hasanah. Jadi sebaik-baiknya hasanah. Di mana baca la ilaha itu akan tamhud dunuba wal khotoya. Jadi akan menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Jadi baca la ilaha illallah itu baca tahlil dan kemudian itu berangkat dari pemahaman, ya, pemahaman menguatkan akidah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan itu kemudian ketika diulang-ulang, ya, disebut dengan zikir talafut, ya. Zikir talafut jadi mengucapkan itu akan menghidupkan hati dan dijamin oleh Rasulullah itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Semakin banyak membaca tahlil semakin baik. Apakah 33, apakah 100 kali sehari semalam, itu terserah yang kita mampu mengerjakannya. Tetapi baca tahlil itu bagian dari zikir talafut yang disunahkan. Bahkan mendapatkan pahala yang luar biasa. Disebut oleh Rasulullah ahsanus hasanat. Ahsanul hasanat, sebaik-baiknya kebaikan. Nah, kemudian nah cerita kita tentang kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Jadi kematian adalah dicabutnya nyawa dari raga, yang merasakan adalah jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Yang merasakannya jiwa, ya ketika sakaratul maut itu sakit, yang dirasakan oleh jiwa luar biasa, karena nyawa itu dicabut dari raga. Dan ketika menghadapi kematian ini, maka orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu membutuhkan bantuan atau dorongan. Makanya disunahkan untuk mentalkin. Talkin itu bukan ngajarin supaya mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Karena belum tentu masih sadar. Karena bisa jadi dia sudah tidak sadarkan diri. Tetapi yang mendengar, yang melihat itu jiwanya, dan jiwanya ada di situ, sehingga kemudian ya kita disunahkan untuk membisikkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ini. Jadi mengajarkan tahlil. Jadi mendiktekan la ilaha illallah ke telinga itu supaya nanti jiwanya membawa ketika dia menghadap Allah membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana ketika dikuburkan juga dilepas jiwanya itu dengan adzan dan iqomah, sebagaimana ketika hadir di dunia, ketika bayi lahir kemudian diadzankan iqomah sehingga disambut jiwanya itu dengan adzan dan iqomah, karena selama hidupnya yang akan utama pertama akan ditanya tentang sholat. Jadi bukan disuruh bayi disuruh sholat, ya, atau misalnya mayit disuruh sholat, tapi ini cerita tentang jiwa. Jadi bagaimana kita memperlakukan jiwa seorang mukmin, ya, atau keturunan orang beriman, kemudian disambut dengan adzan dan iqomah atau dilepas dari alam dunia dengan adzan dan iqomah. Dan ini cerita tentang akhlak, ya, tentang pola sikap jiwa. Nah, terkait dengan kematian inilah maka kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan yang ini kemudian sering jadi polemik ketika Ja'far bin Abdul Muthalib, paman beliau, wafat. Kemudian keluarga Ja'far itu sibuk menyiapkan makanan. Kita tahu di pada zaman itu, pada masa Rasulullah SAW hidup,
membuat makanan, menyiapkan makanan itu butuh waktu, butuh tenaga dan seterusnya. Sementara ketika Ja'far bin Abdul Muthalib itu wafat, keluarganya sibuk menyiapkan makanan. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengomentari. Beliau mengatakan isna'u li ali Ja'farin to'aman faqad atahum ma yasgolahum. Masakanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Maksudnya keluarga Ja'far ini Ja'far meninggal, kemudian keluarganya ini Rasulullah SAW menyuruhnya kepada kaum muslimin, kepada para tetangganya, para sahabatnya, buatkan oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan. Jangan keluarga Ja'far menyiapkan makanan gitu. Ya. Kenapa? Fakot atahum ma yasgolahum. Karena tadi menyiapkan makanan itu telah membuat mereka sibuk jadi. Ya, ini kemudian difahami bahwa menyiapkan makanan atau disebut dengan kayak hajatan gitu ya, hajatan padahal dia sedang berkabung itu tidak dibolehkan, dan itu yang kemudian sering menjadi bahan bahan kritik dari orang-orang tidak setuju dengan acara tahlil. Jadi ini sebenarnya bukan tahlil kayak gitu, ini bukan tahlil tetapi ini kebiasaan. Biasa orang harusnya dia berkabung, harusnya kemudian bukan makan-makan gitu ya, tapi kemudian malah dia menyiapkan makan dan kemudian mengundang banyak orang. Yang dia sibuk bukan ngurusi jenazahnya, tapi sibuk mengurusi makanan untuk orang-orang yang hadir di situ. Ini sebenarnya konteksnya bukan bukan acara tahlilan, bukan acara yasinan, jadi tidak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Tapi bagaimana harusnya keluarga yang sedang berkabung ini lebih sibuk mengurusi jenazahnya dari ketimbang menyiapkan makanan untuk orang-orang takziah, itu intinya. Nah, kemudian dianjurkan sebenarnya di dalam ketika mendengar ada orang meninggal, kita ini diperintahkan untuk berdoa. Jadi lafaz umumnya perintah berdoa untuk orang sudah meninggal itu ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Yang biasa dirangkaikan dalam doa untuk orang meninggal, Allahumma gfirlahu atau magfirlaha dengan waladina ja'u min ba'dihim. Jadi adapun orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sudah para sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa yaquluna, mereka berdoa Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami, orang-orang yang telah mendahului kami, orang-orang yang sudah meninggal mendahului kami, dan mereka membawa iman. Dan jangan jadikan di dalam diri kami gilan, jadi suatu kedengkian ya terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Raufun Rahim, jadi Maha uh, lembut ya, Maha lembut dan lagi Maha penyantun, atau maha penyantun lagi Maha penyayang. Jadi eh, jadi perintah mendoakan orang yang sudah meninggal itu banyak, baik yang kenal ataupun yang tidak kenal, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi di antara doa yang diajarkan Rasulullah ketika mendoakan saudara-saudara kita, Allah magfirlana wal ikhwanina Allah magfirlana dunubana al walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin al ahya minhum wal amwat, dan seterusnya. Jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita, masih yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, ketika mendengar orang meninggal, maka kita diperintahkan untuk mendoakannya. Jadi mendoakan orang ketika meninggal itu disunahkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi kebiasaan para sahabat terdahulu ketika ada yang meninggal, maka mereka mendoakan agar Allah mengampuni mereka, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburannya, dan mengganti kehidupannya dari yang lebih baik di alam barzah. Itu seharusnya dianjurkan. Demikian pula dianjurkan untuk takziah, untuk takziah. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i yang ini tentunya bagi bagi kita yang sebagian dari kita itu mengikuti mazhab Syafi'i, beliau mengatakan wa akrahun niyaha. Jadi beliau memakruhkan. Jadi ikrah itu tidak suka. Tidak suka ada niyaha. Niyaha itu nanti ya itu yang ada yang mengatakan haram niyaha, ada yang mengatakan makruh. Makruh. Niyaha alal mayit.
Jadi aku kata Imam Syafi'i tidak suka atau menyatakan makruh untuk niyahah atas mayit setelah kematian ba'da mauti wa an tandibuhun naiha alal infirad. Akan tetapi aku juga tidak suka kalau dibiarkan keluarga yang meninggal itu bersedih sendirian. Maksudnya jangan biarkan mereka kesepian. Jadi ketika meninggal salah seorang anggota keluarganya, jangan dibiarkan mereka sendirian bersedih, tapi disuruh takziah, maksudnya suruh datangi, suruh tak datangi. Jadi takziah itu adalah melayat, yang mendatangi keluarga yang meninggal keluarganya, ya, keluarga mayit. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i seharusnya yang dilakukan adalah seperti Allah Ta'ala memerintahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang bertakziah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yaitu agar bersabar. Maksudnya memberikan motivasi kepada keluarga mayit untuk bersabar dan juga mengucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi memberikan motivasi dan menghibur gitu supaya tidak sedih, supaya tidak sendirian, tidak kesepian. Maka kemudian takziahlah, melayatlah sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya ke situ untuk menghibur dan kemudian menguatkan agar mereka sabar. Kemudian beliau juga mengatakan memakruhkan juga, aku pun tidak suka dengan acara maktam, yaitu berkumpul di kediaman si mayit, walaupun di sana tidak ada tangisan. Maksudnya maktam itu makan-makan, makan-makan kayak hajatan gitu ya, hajatan di keluarga korban, keluarga si mayit, dan kemudian keluarganya menyiapkan sebagai yang terjadi pada kasus ketika wafatnya Ja'far bin Abdul Muthalib. Karena berkumpul seperti ini pun hanya membuat keluarga mayit mengungkit kesedihan yang menimpa mereka. Nah, jadi Oh, ketika makan-makan aja dulu apa? ketika Gimana tuh? ada keluarga mayit kemudian yang datang kemudian malah kumpul di situ kemudian memberatkan merepotkan si keluarga atau kemudian menceritakan berbagai macam hal tentang kebaikan atau misalnya niyahah tadi yang meratapi dan seterusnya, maka itu yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Tetapi kemudian dalam penjelasannya, kesimpulannya waqad nassa asy-Syafi'iyyu wal ashabu ala nadbi qiraatin ma tayassara indal mayyiti wa du'ai akibaha ay li annahu hina idzin arja lil ijabah. Dan sesungguhnya Imam Syafi'i dan ulama penerusnya secara terang-terangan menyatakan sunnah hukumnya membaca Al-Quran yang mudah di sisi mayit, di samping mayit. Maksudnya yang mudah itu yang sudah hafal biasanya Yasin, Yasin atau ayat kursi atau ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah atau yang lain yang biasa diucapkan atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Dan berdoa setelahnya. Jadi setelah baca Al-Quran kemudian berdoa. Kenapa? Karena maksudnya doa setelah baca Al-Quran itu lebih diharapkan makbul, arja lil ijabah, lebih dimaklumkan. Jadi kita datang ke ini ya, daripada menceritakan macam-macam atau bercerita tentang perbuatan si mayit yang sebelumnya dan seterusnya. Ada yang memuji-muji, ada yang kadang meratapi sampai kemudian disebut niyahah atau hal yang lain atau ada tangisan di situ, lebih baik membaca Al-Quran, kemudian berdoa setelah baca Al-Quran sehingga baca Al-Quran sebagai tawasul atau wasilah agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan sebenarnya dalam acara yang disebut tahlilan. Jadi sebenarnya datang ke keluarga mayit, kemudian baca Yasin, baca ayat-ayat dari pilihan dari Al-Quran, kemudian baca tahlil, baca la ilallah, kemudian mendoakan si mayit, mendoakan juga yang ikut di situ untuk doa-doa umum, kemudian khusus mendoakan orang yang mendoakan keluarganya dan seterusnya, dan kemudian mereka berdoa itu supaya kenapa sesudah baca surat Yasin agar lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari rekomendasi dari Imam Syafi'i. Jadi oleh karena itulah maka mengatakan bahwa tahlil atau yasinan itu bid'ah dolalah dolah finar itu kesimpulan yang terlalu gegabah karena tidak mungkin di antara mereka kemudian melakukan itu kemudian masuk neraka gara-gara mendoakan saudaranya, gara-gara menghibur saudaranya,
gara-gara kemudian bahkan yang dibiasakan seperti yang di kompleks saya ini, jadi hari pertama, kedua, ketiga itu yang menyiapkan makanan itu dikoordinir oleh RT, jadi RT setempat. Jadi mereka nyiapkan makanan, jadi yang keluarga si mayit itu tidak menyiapkan apapun. Dan kemudian ke sana, kalau toh pun misalnya keluarga menyiapkan itu kemudian dibawa, tidak tidak makan-makan di situ seperti pesta, seperti walimah dan seterusnya, sangat beda. Jadi beda yang disebut dengan maktam itu memang masak makanan ya berat gitu, bukan besar, kemudian makan-makan di situ. Jadi kayak sedang walimah ya, kadang-kadang sedang acara ya pesta dan seterusnya. Jadi kalau toh pun ada biasanya itu dibawa dan itu nanti dimakannya di rumah masing-masing. Jadi kumpul di tempat itu hanya untuk baca Yasin, hanya kemudian baca tahlil, ya kemudian baca istighfar dan sebagainya, kemudian mendoakan. Setelah itu kemudian mereka pulang dengan membawa bingkisan. Yang sebagian bingkisan itu kadang-kadang itu sumbangan, ya sumbangan. Nah, dan kebiasaan kita juga kalau orang meninggal kemudian disiapkan juga wadah di situ, ternyata kemudian yang takziah itu juga nyumbang. Nyumbang untuk apa? Untuk meringankan beban kalau seandainya membutuhkan biaya bagi si keluarga mayit itu. Dan itu tradisi yang sangat baik, sangat baik. Jadi memberikan mungkin bisa sedekah atau bisa hadiah atau sebagai bantuan apapun namanya, yang jelas orang sedang sedih mesti harus dihibur, kemudian harus disupport, kemudian harus dibantu, ya sehingga itu yang dilakukan. Jadi jauh dari kata-kata bid'ah dolalah finnar. Jadi sangat jauh. Jadi justru di sini etika yang sangat baik dan kemudian saling mendoakan, saling mensupport dan insya Allah itu menjadi ibadah. Dan adapun apakah bacaan itu sampai kepada si mayit, ya para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bacaan atau kebaikan yang dilakukan oleh orang hidup diniatkan kepada orang meninggal, insya Allah akan sampai. Insya Allah akan sampai. Walaupun tidak akan menjamin. Ya, nyamin. Makanya kenapa Rasul minta akan kita mendoakan orang sudah meninggal, karena doa itu bermanfaat bagi orang sudah meninggal. Jadi bisa doanya kemudian dikabulkan oleh Allah dan kemudian menjadi wasilah diampuni dosa orang sudah meninggal. Adapun memang ada pendapat-pendapat yang memang ini yang disebut dengan bid'ah ya. Itu yang memang ini dilarang, yaitu niyahah yang tadi disebut meratapi. Apa sih niyah itu? Niyah itu adalah berteriak-teriak, menangis, merobek-robek baju, memukul-mukul wajah ketika ada orang meninggal. Ini hukumnya haram. Niyah itu karena kebiasaan jahiliyah. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, laisa minna man darabal hududa aw syaqqal juyuba aw da'a bida'watil jahiliyah. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang menampar pipinya atau merobek-robek pakaiannya atau berteriak dengan teriakan jahiliyah. Jadi ini yang niyaha. Jadi yang niyaha itu yang seperti itu. Nah, ada pendapat ngeri ini sendiri ya. Hah? yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Majah dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan kuna na'udul ijtima' ila ahlil mayyiti wa sabighatu ta'ami ba'da qalbihi minan yaha. Ini sebenarnya bukan hadis Rasul tetapi ijtihad perawi hadis dari Jarir. Yang Jarir mengatakan bahwa kami yaitu para sahabat memandang berkumpulnya orang-orang pada keluarga mayit dan keluarga mayit membuatkan makanan untuk mereka setelah dikuburkannya adalah termasuk niyaha. Termasuk katanya meratapi. Ini kesimpulan. Padahal meratapi itu, niyaha itu sebenarnya tadi aktivitas ya, jadi memang teriak-teriak, menangis, merobek baju dan seterusnya. Jadi kalau hanya kumpul kemudian memberi makan dan seterusnya itu tidaklah termasuk niyahah sebenarnya ya. Jadi ini yang menyimpulkan ini kemudian sebutkan kunna kami ya. Maksudnya para sahabat, ini bukan hadis Rasul gitu. Dan kalau toh pun memang seperti itu pendapat para sahabat dulu, menurut Imam Syafi'i itu makruh. Jadi tidak haram. Tidak haram. Makruh itu sesuatu yang sebaiknya tidak dikerjakan, tapi tidak berdosa kalau dikerjakan. Jadi tidak mungkin kemudian kalau dikerjakan kemudian ahlu bidah dan masuk neraka gitu. Jadi mereka itu berarti haram, perbuatan haram. Karena gimana pun ketika misalnya ada keluarga yang meninggal, pasti mereka masak. Nggak mungkin nggak masak. Jadi kalau seandainya hanya karena masak makanan yang memang lebih banyak dari kebiasaannya,
kemudian hukumnya haram, bagaimana? Padahal sunatullahnya ya orang butuh makan, keluarganya butuh makan, dia akan masak gitu. Dan berkumpul ketika takjiah, mau tidak mau dia akan berkumpul gitu. Tapi yang dimaksud di sini yang dilarang, yang diharamkan adalah niyahnya. Dan niyah itu berbeda tentunya dengan kumpul atau makan ataupun berdoa atau baca tahlil atau baca yasin di keluarga si mayit. Jadi makanya bid'ah menurut ulama itu sebenarnya sebagaimana yang disebut Imam An-Nawawi ya, ama islahu ahlil maiti aman wa jama'an nasa alaihi falam yangkil fihi syai'un wa bid'atun ghairu mustahabatun. Adapun yang dilakukan keluarga mayit dengan membuatkan makanan dan mengumpulkan orang-orang di kediaman mayit, maka tidak ada tuntunan dalam hal ini. Hal ini termasuk bid'ah yang tidak dianjurkan. Jadi bukan bid'ah dolalah, jadi bid'ah yang tidak dianjurkan. Maksudnya kalau yang tidak tadi, misalnya ya justru dibuatkan makanan oleh tetangga, kemudian kumpul di situ saling menguatkan, saling mendoakan, maksudnya itu bid'ah juga karena tidak contoh Rasul, tapi itu dianjurkan justru. Jadi jadi kata-kata bid'ah ini memang tidak selamanya bid'ah dolalah. Jadi ada juga bid'ah yang ghairu mustahabbah yang tidak disukai, maksudnya tidak disukai itu belum tentu haram. Ya, bisa ya maksudnya makruh atau ada yang kemudian yang baik. Bid'ah yang baik. Jadi bid'ah hasanah itu ada. Baik, contohnya misalnya bukan mushaf Al-Quran. Itu di zaman Rasul nggak ada. Tapi kemudian para sahabat membuat, ya mengumpulkan Al-Quran, menuliskannya menjadi mushaf. Itu bid'ah juga. Karena tidak ada contoh dari Rasul, tapi bid'ah hasanah yang baik, gitu. Jadi ada juga bid'ah yang mustahabbah, yang disukai. Ya, tapi tadi misalnya memasak makanan untuk ya dari orang lain bukan dari keluarga, kemudian dia saling mendoakan dan seterusnya. Dan menurut Imam Ibnu Taimiyah gitu, wa amma atu ahlil mayyiti ta'aman yad'una nasa ilahi fahada ghairu masru wa innama huwa bid'ah. Jadi yang disebutkan memang ini yang dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah itu yang kemudian digeneralisir. Adapun jika keluarga mayit yang membuatkan makanan dan mengundang jamaah untuk datang seperti ini tidak ada tuntutannya termasuk bid'ah. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah. Tapi kemudian juga yang hadis yang diriwayatkan kemudian disimpulkan oleh sebagian ulama kuna naudul istima ala ahlil mayit wa sani'ati ta'ama ba'da daf'i minan niyahat. Jadi kami menganggap berkumpulnya di kediaman si mayit dan makanan yang dibuat oleh keluarga mayit setelah penguburannya merupakan bagian dari niyahah, dianggap meratapi, dan itu disebut dengan binan niyahah. Jadi niyahah itu yang dilarang. Tapi ini kembali lagi ini kesimpulan, bukan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini yang ingin saya sampaikan supaya apa kita ini ya oke lah kamu kita misalnya kita khawatir masuk dalam bid'ah. Apa yang disebut bid'ah itu tadi misalnya jadi kayak kenduri, pesta ya sementara dia sedang berduka. Itu jelas tidak diperbolehkan. Tetapi kemudian yang dibiasakan oleh kita, yang sebagian dari kita kemudian melakukannya, datang ke sana baca Yasin, kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal, dan menghibur keluarga yang ditinggalkan, insya Allah bagian dari ibadah sunnah yang insya Allah akan mendapatkan pahala. Dan ini bukan ibadah makhdhah, jadi yang teknisnya tidak ada syarat rukun ya, tidak ada syarat rukun, teknisnya sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Sebagaimana ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang lain ya. Ya, ibadah ghairu mahdhah yang lain juga beberapa teknisnya ya bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain. Ya, contohnya misalnya apa ketika menghormati orang tua, orang di Arab tidak ada cium tangan, di kita cium tangan gitu. Tapi intinya menghormati orang tua. Kemudian memberi menghibur keluarga yang ditinggalkan itu bisa apa datang kemudian mendoakan atau datang membawa makanan atau datang kemudian apa kumpul di situ kemudian saling mendoakan, kemudian saling eh, apa eh, membantu dan seterusnya. Eh, itu intinya mendoakan, membantu, menghibur dan itu hal yang bagi bagi orang-orang yang beriman hal yang harusnya dibiasakan saling
saling membantu, saling menolong, saling menghibur, saling memberi gembira, saling memberi hadiah dan seterusnya. Itu bagian dari ajaran yang teknisnya bisa masing-masing daerah, masing-masing wilayah bisa berbeda-beda. Walau alam bisawab, mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi dengan apa tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz penyampaian materinya dan sekarang saatnya teman-teman yang ingin bertanya atau ya apapun yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Tapi saya bacakan dulu nih ya. Saya bacakan ya, udah Daniel ya. Jadi yang pertama ini ada dua pertanyaan nih kayaknya. Kumpul di keluarga yang meninggal, hukumnya makruh, tanda tanya Ustadz ya, karena diperkirakan akan membuat keluarganya repot dan harus menyiapkan sesuatu buat yang datang. Bagaimana justru orang yang datang itu yang urunan untuk biayanya? Sekarang ini kan begitu biasanya. Tanggapannya Ustadz. Jadi ya itu makanya supaya tidak karena gini kita harus ketika ada hadis Rasul kita harus paham dulu itu asbabul wurudnya gimana. Jadi tidak ujur kemudian diambil kesimpulan kemudian dibuat generalisir. Itu kalau kita memahami dalil yang mohon maaf kita ini padahal belum kapasitas sebagai orang yang bisa memahami dalil sebenarnya gitu ya. Artinya eh, intinya bahwa yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah membuat keluarga sibuk repot. Yang harusnya dia dibantu, ditolong, disupport ya, malah kemudian dibuat repot. Itu sebenarnya intinya ya. Yang makanya makruh. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak seperti itu? Maka kita datang dengan kita nyiapkan makanan. Kita membawa makanan. Kita kemudian bahkan kebiasaan di kita ini sekarang ini bahkan kemudian dia nyumbang dalam bentuk uang. Karena kalau bisa dalam bentuk makanan juga kadang bingung. Ya. Seperti kejadian 7 harinya almarhumah istri saya, jadi banyak yang ngirim makanan, jadi bingung. Ini sampai ada double-double kan gitu ya, karena tadi mereka bawa makanan. Maka kemudian ada sebagian kemudian bukan manu namakan, tetapi bahan apa ya mentahnya aja gitu ya, mentahnya aja. Dan itu yang dilakukan dan itu kebiasaan sangat baik. Jadi sehingga tadi makruhnya itu tidak terjadi. Jadi tidak merepot, malah justru justru mensupport, justru membantu, menolong, meringankan, gitu, menghibur. Sehingga kemudian ada support yang baik dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ini suruh ta'awanu. Jadi oleh Allah diperintahkan ta'awanu alal birri wa taqwa. Suruh saling tolong menolong kalian dalam keadaan baik kebaikan dan berbuat takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian tahabu kata Rasulullah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Jadi banyak dalil-dalil hadis-hadis yang menyatakan bahwa justru saling membantu, saling menolong, saling mensupport, saling membuat gembira, saling menghibur itu apa bagian yang akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Jangan kemudian mengucilkan, kemudian membuat mereka sedih, merasa ditinggalkan, mereka mereka merasa kemudian dikucilkan dan seterusnya. Itu malah tidak diajarkan oleh Rasulullah justru sebaliknya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau cuma hanya berkumpul dan tidak merepotkan keluarga si mayit itu nggak ada masalah. Jadi tidak ada kata makruh gitu, tidak ada kata apalagi haram gitu, apalagi haram ya. Tidak terjadi seperti itu. Dulu sebaliknya. Itu yang pertanyaan pertama. Yang keduanya tadi ya nggak di mute, di mute. Di mute, di mute, di mute Om Arya. Itu yang ada dua tapi terjawab saya rasa Ustadz ya. Kemudian yang kedua bagaimana cara meyakinkan orang yang mundur yasinan dan tahlilan itu bidah dolala. Disenyumin aja. Jadi kalau ada orang yang suka nyinyirin, disenyumin aja. Disenyumin aja. Jangan kemudian kita juga ikut terlibat dalam perdebatan. Karena ranah kita itu bukan ranah mendebat dalil. Bukan pada ranah kemampuan kapasitas kita, bukan kapasitas untuk membahas dalil. Kapasitas kita adalah mengerjakan hukum syara. Jadi kalau kita yakini bahwa yang diajarkan oleh guru-guru kita benar hukum syara, kerjakan saja. Sedangkan ada yang mengkritisi macam-macam, senyumin aja. Karena kalau kita berdebat, kita pun muncul nanti, muncul apa sifat sifat yang diikuti oleh hawa nafsu ya, yang ikuti hawa nafsu, yaitu ingin menang. Kan kalau sudah mereka menang akan merasa bangga, ujub.
Nanti Khawaja kemudian jadi takabur, jadi sombong, meremehkan orang lain, merasa dirinya paling ahli ibadah, merasa dirinya paling surga, yang lain neraka semua dan seterusnya. Padahal kalau dia mau evaluasi dirinya, apa benar orang yang sedang ibadah itu kemudian melakukan maksiat? Karena neraka itu kan untuk pelaku maksiat. Apakah mungkin orang yang kemudian baca tahlil, baca yasin, mendoakan saudaranya itu pelaku maksiat? Apakah kemudian Allah akan menyiksa orang sedang baca tahlil, mendoakan orang yang meninggal, kemudian baca yasin? Apakah mungkin Allah kemudian malah menyiksa mereka, masukkan ke neraka gitu? Bukankah sebaliknya, orang yang kemudian tidak melaksanakan perintah atau orang yang mencela kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, itu yang sebenarnya dia berbuat maksiat. Jadi kalau misalnya kita menghadapi orang yang suka mencela seperti ini, senyumin aja. Ya, senyumnya kita kerjakan, insya Allah tidak terganggu dan niat kita lillahi ta'ala karena Allah dan menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu ya resepnya. Jangan terpancing untuk kemudian berdebat. Karena ranah kita bukan ranah mendebat dalil mendapat hukum syara, karena kita ini pada tataran pelaksana hukum syara. Jadi pada tataran kita ini konsumen lah ya gitu ya, bukan pada tataran mujtahid ya. Jadi karena banyak orang yang sekarang ini belum kapasitas mujtahid tapi sudah mempermasalahkan dalil. Ini hadisnya doif, ini hadisnya lemah, ini hadisnya palsu. Menurut siapa? Walau alam. Padahal pendapat itu pendapat Imam Syafi'i gitu ya. Apakah mungkin kita berani mengklaim Imam Syafi'i itu meriwayatkan hadis doif? Apakah mungkin? Beliau itu hidupnya tahun 150 Hijriah. Jadi sedangkan yang mengatakan doif ini kita 14 abad setelah wafatnya Rasul. Apakah mungkin kita punya kemampuan untuk mengoreksi apa yang telah di pendapat Imam Syafi'i? Itu. Oleh karena itulah yang seperti ini nggak usah ditanggapi karena nanti ada istilah menang-menangan ya. Yang kalah kemudian merasa kecewa dan merasa minder atau merasa selama ini telah ini artinya ditinggalkan tuh. Kebaikannya ditinggalkan. Yang tadinya biasanya ini karena kata bidah saya daripada masuk neraka mendingan gak tahlilan lah. Mending udah biarin aja ya. Saya dapat pahala kalau ada orang meninggal diam aja di rumah. Di rumah. Ya. Di rumah saya dapat pahala gitu karena saya tidak bid'ah daripada datang ke sana nanti bid'ah masuk neraka gitu. Jadi yang seperti ini pasti kontraproduktif. Jadi sudah saja kemudian kita tidak usah melayaninya, kita jalani insya Allah yang kita kerjakan karena Allah lillahi ta'ala dan Allah akan berikan pahala insya Allah. Baik, Ustadz, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan ketiganya udah Daniel, kita kasih kesempatan yang lain ya. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau belum ada, saya bacakan lagi nih ya. Bila terjadi perselisihan antara anggota keluarga yang ditinggal si mayit, ada yang ingin tahlil dan memutuskan biaya ditanggung oleh yang ingin tahlil ini. Ada yang tidak, sebaiknya diadakan atau tidak gitu, Ustaz. Kalau ada perbedaan pemahaman di satu keluarga besar mungkin ya, Daniel ya. Ya, ya memang susahnya gini. Siapa yang punya otoritas di situ? Siapa punya otoritas di situ dan sebenarnya kalau di jamaah ya, karena kalau contohnya di kompleks saya, pada saat kita ke Sukabumi itu pas pulang itu jamaah di sini sudah nyiapkan untuk tahlilannya di masjid. Mereka bahkan sudah nyiapkan makanan untuk kemudian suguhannya. Jadi bukan saya gitu. Tapi karena saya balik ke Bogor, kemudian mereka mengatakan ya kalau Ustadz ada di ini, kita dibina ke rumah. Jadi dan ini keputusannya bukan keputusan keluarga jadinya memang keluarga jamaah masyarakat. Tapi mungkin beda lagi kalau itu masyarakat atau kultur yang memang sudah campur, yang satu misalnya yang anti tahlilan, yang satu yang grup berikutnya yang pro tahlilan, yang pro kontra. Nah, ini kalau ini terjadi, maka carilah jalan tengah yang itu menjadi kebaikan. Mana yang tidak setuju, aktivitas apa yang tidak setuju oleh pihak keluarga yang tidak setuju tahlilan itu. Apanya yang salah, apa yang tidak disetujui, dan mana yang disetujui. Jadi kemudian yang disetujui itu kemudian dikerjakan, yang tidak disetujui atau yang tidak sepakat gitu mungkin sendiri-sendiri. Mungkin sendiri-sendiri. Jadi itu lebih maslahat ketimbang
ribut ya, ribut karena perdebatan pada hal yang khilafiyah itu akan memunculkan permusuhan dan itu tidak baik. Ya, karena khilafiyah itu dari awalnya memang sudah berbeda pendapat gitu. Udah berpendapat. Jadi justru yang tidak boleh itu bermusuhan karena perbedaan pendapat. Jadi carilah jalan tengah yang memungkinkan. Jadi di situ ada kesamaan. Misalnya, oke, yang disamakan itu mendoakan, kemudian tapi nggak usah ada jamuan gitu. Oke, atau misalnya tidak usah kumpul-kumpul banyak orang, keluarga saja, oke, dan seterusnya. Jadi apa yang tidak mengundang orang maksudnya karena bisa merepotkan dan seterusnya. Atau tadi kalau misalnya berat biaya, jadi ada pihak yang menyiapkan anggarannya atau orang lain karena yang dicela oleh Rasul adalah keluarga mayit yang repot menyiapkan makanan, ngundang-ngundang orang banyak di situ gitu. Sebenarnya itu yang dipermasalahkan kan gitu ya. Tetapi kalau mendoakan orang sudah meninggal, kemudian takziah dan sebagainya, kayaknya mereka juga sependapat gitu. Sependapat. Jadi yang tidak sependapat itu yang kemudian kita tidak boleh memaksakan diri. Yang sependapat itu bareng-bareng kita kerjakan. Kalau dengan keluarga mestinya sih saling memahami ya. Yang repot ini kalau seandainya dengan keluarga pun ngotot-ngototan. Yang paling parah, ngotot suami istri, berbeda pendapat, ribut. Jadi masalahnya ibadah sunnah, tetapi ributnya sampai pisah itu jadi sesuatu yang mudorot, yang lebih mudorot. Jadi jangan sampai mempermasalahkan yang furu mengakibatkan permusuhan atau perpecahan. Yang itu diharamkan. Jadi jangan sampai memperbutkan yang sunnah, tapi kemudian membuat perbuatan yang haram, nggak boleh. Termasuk mencaci maki, mencela, memaki-maki, atau mentakfirkan atau mengkufurkan orang yang berbeda pendapat dengan dia, itu yang nggak boleh. Walau alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih semoga menjawab ya udah Daniel. Kang Gugut dipersilahkan langsung disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz, Waalaikumsalam. Kang Arya. Waalaikumsalam. Silakan Kang. Jadi gini kan sering kali tuh yang jadi permasalahan yang di keluarga tuh ada yang 7 hari, 30 hari, 100 hari. Nah, yang sebetulnya, nah itu kan kenapa ada 70 hari, berapa 7 hari, 30 hari, 100 hari ini yang sebetulnya yang sering kali menjadi perdebatan tuh di situnya, Kang. Bukan di pengajiannya, tapi justru apa namanya 30 hari itu ada apa, kenapa harus ada diberi pengajian, terus 100 hari ada apa sehingga harus ada pengajian lagi gitu loh, Kang. Mungkin itu aja sih yang saya sering kali yang mengalami di perdebatan keluarga tuh gitu, Kang. Makasih Kang, gitu aja Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya cari-cari dasarnya ya. Yang 1, 2, 3, 7, 40, kemudian 100 sama 1000. Itu ternyata itu bukan dari kebiasaan orang Hindu. Jadi nggak ada hubungannya dengan orang Hindu. Jadi ada hadis Rasul yang dipermasalahkan ini derajat hadisnya. Derajat hadisnya bahwa jadi hadisnya itu mengatakan bahwa berdoa ya hari pertama itu akan dikabulkan oleh Allah, hari kedua, hari ketiga. Dan itu kemudian akan terus diterima oleh Allah doa itu kemudian sampai hari ketujuh. Dari ketujuh kemudian berdoa. Ya kemudian hari 40. 40 nanti berdoa lagi tahun 100. Dan itu ternyata ada hadisnya. Walaupun hadisnya ini yang diperselisihkan tentang derajat kesohehannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya ranahnya para mujtahid sebenarnya. Dan tidak ada hubungannya lagi dengan kebiasaan orang Hindu, kebiasaan orang Buddha ataupun yang lain atau aliran kepercayaan gitu. Jadi itu murni pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun derajat hadisnya yang dipermasalahkan, diperselisihkan. Kemudian kaitan dengan 40 hari itu dasarkan Al-Qur'an. Karena untuk para wanita itu ketika suaminya meninggal, maka dia cerai mati. Cerai mati itu tidak boleh dia nikah kecuali setelah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu dihitung berarti idah yang bukan, kalau cerai hidup itu idahnya 3 bulan. Nah berarti ada 40 hari, ini sebulan 10 hari, itu disebut dengan berkabung. Berkabung. Jadi Rasulullah SAW melarang
seseorang berkabung lebih dari 3 hari kecuali bagi seorang istri yang ditinggal suaminya. Itu itu ada 40 hari, 40 hari. Nah, 40 hari itu tidak boleh dia bersolek, tidak boleh dia berhias dan seterusnya. Itu untuk perempuan. Untuk laki-laki sebenarnya tidak ada dasarnya. Jadi boleh langsung kemudian nikah lagi nggak ada masalah sebenarnya kalau bagi laki karena tidak ada idah kan. Tetapi kemudian sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa 40 hari itu memang disunahkan untuk tetap masih mendoakan yang sudah meninggal. Jadi pada masa berkabung itu kemudian masih ingat ikatan masih melekat kebiasaan-kebiasaannya dan seterusnya dan biasakan mendoakan, gitu, mendoakan. Jadi itu disebut dengan masa berkabung 40 hari. Yang itu kemudian di kita yaitu diajarkan sebagai 40 hariannya. Ya seperti masnya istri saya insya Allah 40 hariannya itu malam malam Ahad. Jadi Insya malam Allah Ahad. ya. Jadi sekalian saya mengundang teman-teman jadi minta bantuan itunya nanti linknya ya. Ya, Kang Ya Arya Ustaz, jadi link jadi ininya ya. malam malam Ahad ya tanggal 3 malam malam ini habis Isya ya. Jadi itu karena tadi kita mengkiaskan namanya mengkiaskan dengan atau larangan bersolek bagi perempuan. Jadi sampai 40 hari kemudian tidak boleh menikah setelah cerai itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 234 atau berapa ya bahwa bagi wanita itu harus tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal itu kecuali setelah 4 bulan 10 hari. Jadi arba'at asyurin wa asyra, arba'at asyurin wa asyra. Jadi setelah 4 bulan dan 10 hari. Artinya 3 bulan idah, kemudian 40 harinya berkabung. Jadi itu kemudian dijadikan momen kemudian untuk mendoakan. Tapi sebenarnya mendoakannya bisa setiap saat kan gitu. Walaupun sudah 40 ya, hari mestinya kan setiap saat gitu ya. ya, Tapi ya. ada momen-momen tertentu dan ternyata setelah saya pelajari itu bukan tasyabuh lil kufar, bukan menyerupai orang kafir karena nggak mungkin misalnya tahlilan, kemudian ada mungkin kemudian hari pertama, hari kedua dan kata-kata 7 ya sampai hari ke-7 gitu. Ya. Kata 7 itu dalam bahasa fikih itu banyak, misalnya 7 kali lipat, 7 langkah, 27 derajat, 70 kali, 700 kali. Itu kata-kata yang eh, kata 7 itu mengandung makna tersendiri gitu ya di dalam fikih. Sama dengan misalnya di bahasa Indonesia ada 11 12 gitu ya. Atau cekak Iya, iya. 11 12 mirip-mirip gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab juga ada kata-kata itu. Jadi itu tidak identik dengan hitungan sebenarnya. Oleh karena itu ini tidak mengikat. Jadi kalau mau misalnya tahlilan atau yasinan ya, mau 1 2 3 saja atau satu saja, kemudian 1 3 5 7 yang ganjil-ganjil, atau misalnya 1 dan 7 saja, atau 1 2 3 4 5 6 7 atau 1 2 sampai 40 gitu. 40 sibuk banget gitu ya 40 hari gitu. Jadi ini sebenarnya tidak mengikat dan tidak ada aturan baku, nggak ada aturan baku. Jadi ini masalah teknis gitu ya, teknis tergantung si keluarga, kelonggaran waktunya, kemudian tadi kalau bisa sih dibantu oleh tetangganya, oleh keluarganya, saudara besar, keluarga besarnya, agar kemudian tidak memberatkan dia untuk nyuguhin macam-macam gitu ya. Atau memang tidak perlu suguhan. Ya karena kata suguhan ini kan sebenarnya relatif kan. Ada di daerah tertentu ya tahlilan-tahlilan tapi nggak disuguhin. Tapi ada daerah tertentu justru suguhannya yang paling penting. Tahlilannya bisa jadi nggak terlalu penting gitu. Ada juga kan gitu. Jadi ini Ya. sebenarnya bukan masalah tahlilan atau yasinannya yang sering disebutkan itu bid'ah. Tapi tradisi yang kemudian itu menyelisihi aturan syariat. Jadi kematian kemudian sampai nyembelih sapi, kemudian mengundang ini kayak pesta gitu loh. Itu yang nggak boleh. Itu yang disebut dengan oleh Rasulullah tadi dicela. Nggak boleh sampai kemudian merepotkan
Ini keluarga lagi sedih, lagi berkabung, malah dibebani oleh hal-hal yang tidak disyariatkan gitu. Ya, termasuk misalnya harus nyiapkan untuk fidyah. Ya, seperti adik ipar saya meninggal, kemudian harus nyiapkan fidyah. Fidyah atas apa? Karena mungkin meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu tidak ada fidyah. Fidyah itu meninggalkan puasa. Oh, kalau yang ini puasa, puasa berarti kalau puasa nggak usah fidyah. Jadi nggak ada sholat diganti dengan fidyah, nggak ada dasarnya. Rupanya itu memang tradisi di sana karena kebiasaan para ustadznya. Jadi kalau orang meninggal, nggak lihat kaya miskinnya gitu ya, maka dia harus membayar fidyah, nyiapkan beras, beras dikalikan berapa gitu ya. Nanti ya itu repot. Kemudian harus nyiapkan juga makanan. Ya, bahkan kemudian nyembelih domba. Kemudian di sana masak-masak. Nah, itu yang nggak benar. Yang mungkin kalau ataupun bid'ah dolalah mungkin itu, mungkin ya. Tapi bukan kaitan dengan yasinan atau tahlilan. Ya kita bahas ini kan kita baca Iya, yasin atau baca iya, tahlil kita mendoakan si mayit kan. Sebenarnya iya, itu iya, tidak. betul. Yang seperti itu nggak ada masalah. Yang masalah yang sering dimasalahkan itu adalah tadi pesta-pesta memberatkan si keluarga yang sedang berkabung harusnya dibantu, dihibur malah dibebani oleh hal-hal yang tidak disyariatkan. Itu yang jadi mas. Tapi kan nggak boleh dibuat generalisir, digeneralisir. Padahal yang tidak seperti itu juga dianggap bid'ah dolalah finar kan nggak benar. Jadi Iya, kita ini kalau ataupun misalnya menilai, kalau ataupun kita punya kemampuan menilai ya, kalau ataupun boleh kita menilai, tentunya yang betul-betul memang menyimpang. Tapi kalau yang tidak ada penyimpangan, nggak boleh kita kemudian dibuat justifikasi atau generalisasi gitu. Gitu Kang oke. Gugut. Ya, hatur nuhun pisan Kang. Itu Sama-sama, sama-sama enggak? Baik, soalnya yang kan itu yang sering jadi perdebatan tuh di situ karena 10 hari 30 apa 30 40 hari kayaknya dianggap mengikuti Harus gitu. tradisi zaman dulu nah, ya gitu. Itu aja. Makasih intinya Kang. Ya, Anik sama-sama. kasih. baik, makasih Kang Gut, Ustadz penjelasannya. Ada yang lain dipersilahkan. Ya tadi saya sempat kalau menyambung pertanyaan Kang Gugul itu ini Ustadz yang cenderung jadi ada keluarga yang sebenarnya tidak mampu jadi memaksakan diri Ustadz ya. Bahkan Iya, sampai harus hutang gitu ya. Itu babnya pembahasannya gimana itu? Artinya ya nggak boleh hutang untuk itu gitu kan Ustadz. iya. Ya gini sebenarnya gitu. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebankan sesuatu kecuali sesuai kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah tuh menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah tidak menginginkan kesulitan gitu loh. Dan beban syariat itu pasti sesuai kemampuan. Jadi Hmm. makanya kalau ada kemudian ada aturan yang di luar kemampuan tapi dipaksakan pasti tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi pasti tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul gitu. Makanya saya pernah nyampaikan ya, zakat profesi itu bid'ah. Kenapa? Lo orang penghasilannya cuma 6, sekian juta sebulan untuk makan dan biaya biaya anak sekolahnya, untuk transportasi ya udah habis tanggal 20 habis. Kok harus keluar 2,5%? Kok repot banget. Bahkan kemudian dianggap utang. Ya, ngutang gitu ya. Padahal zakat itu setahun sekali 2,5% dan hartanya ada sampai nisab kan gitu ya. Itu syariatnya gitu. Jadi kalau ada syariat kemudian kayaknya kok jadi berat gitu. Itu menunjukkan bahwa itu pasti bertentangan. Karena semangat syariat ini kan semangat untuk taat dengan sesuai kemampuan. Hmm. Bahkan kalau misalnya masyarakat kita sudah sampaikan beberapa minggu sebelumnya kan dikasih ruso, kasih ringanan gitu. Kalau misalnya keringanan pun nggak bisa karena ini darurat, boleh juga dalam keadaan emergensi gitu kan. Ya tetap. Jadi jadi syariat Islam itu manusiawi, sesuai fitrah manusia, sesuai kemampuan manusia. Tidak mungkin ada yang di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, yang bermasalah itu sebenarnya tadi tradisi-tradisi yang menyusahkan, yang mempersulit orang. Bukan tahlilan atau yasinannya. Jadi bukan acara tahlilan atau yasinan, bukan acara kumpul di rumah orang yang sedang berkabung, kemudian berdoa bersama, ya. Kemudian di situ ada makanan, terserah makanannya yang kemudian disiapkan oleh tamu, disiapkan oleh tetangga, atau disiapkan oleh tuan rumah.
selama tidak melampaui kemampuan, tidak harus melaksanakan sesuatu yang di luar kemampuannya, tidak harus pinjam-minjam gitu ya. Dan kemudian tidak juga seperti pesta pora ya, sebagaimana ada kebiasaan di daerah Tanah Toraja gitu ya. Jadi kalau yang meninggal itu kemudian nyembelihnya ya apa kerbau gitu, macam-macam. Itu yang itu mah ada ajaran agama yang lain kan gitu ya. Dalam Islam nggak boleh seperti itu, dan nggak boleh juga tasabuh ngikutin kebiasaan orang-orang yang non Muslim gitu, melaksanakan aktivitas sesudah kematian. Misalnya di apa tidak dikuburkan, kemudian dikasih formalin, kemudian dandani tidak dikafani, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jenazah seorang Muslim itu harus dikafani ya. Kalau tidak ada sesuatu yang membahayakan, tidak boleh pakai tong, pakai apa peti ya. Jadi langsung kemudian kalau bisa ditempelkan kulitnya ke tanah ya sehingga cepat pembusukan dan seterusnya. Jadi aturan-aturannya seperti itu. Tidak boleh ngikutin kebiasaan yang bukan dari Islam. Kecuali dalam keadaan emergensi ya seperti waktu COVID ya. Walaupun COVID ini sebenarnya ya terlalu ada-ada, tapi ya udahlah kayak seperti itu karena memang aturannya seperti itu ya. Itu karena dalam keadaan emergensi gitu. Jadi itu baru dibolehkan. Tapi kalau dalam keadaan normal nggak boleh. Ngikutin kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang lain yang non-muslim. Ya, pesta dan seterusnya. Ya, jadi itu yang harus kita ini. Jadi kalau ke keluarga jangan maksa-maksain. Biasanya kalau di kampung-kampung tuh masih. Tapi sebenarnya yang itu oknum-oknum tokoh-tokohnya di situ sebenarnya. Ya, yang kadang-kadang ya termasuk kurban misalnya. Kalau kurban di kampung saya itu ada 4 ekor sapi, kemudian ada 4 orang ustadz. Jadi satu ustadz itu satu kepala, itu dijatahin gitu. Kalau misalnya ada 2 ekor sapi dibelah tuh, karena ada 4 ustadz gitu. Ini kan nggak benar, ya nggak benar. Saya di komplek IPB ini kemarin nyembeli ada 7. Yang nyembeli saya sendiri, saya tidak mau tuh diterima 7 kepala sapi. Ada juga yang ini saya serahkan ke pesantren, suruh ambil tuh. Saya bilang lebih daripada bingung di sini, ini udah serahkan ke pesantren aja gitu. Dan saya tidak pernah mengambil sapi, kepala sapi gitu. Walaupun yang nyembeli saya gitu. Karena saya pun pekurban, gitu. Jadi nggak masa pekurban juga ngambil juga. Karena ada jatah pekurban juga udah banyak dagingnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kan sesuatu yang tidak mengikat sebenarnya. Cuman karena kreativitas macam-macam yang itu mungkin kita harus, nah itu boleh dikritisi, boleh kemudian kita nasihati, tapi bukan dibuat generalisir. Jadi pakai bid'ah dolalah finar nanti repot itu. Kadang karena Kecuali pakai kebiasaan judi Ustadz ya. ya Ustadz ya. Karena kebiasaan nggak enak sama yang lain Ustadz, maksudnya di lingkungan gitu. Saya nggak ini padahal nggak ini apa nggak memungkinkan Iya, untuk nggak apa-apa. itu Jadi gitu gini, ya. ya Kang Arya kalau diundang tahlilan datang ke situ ya. Kan baca Yasin kan? Doain gitu, doain ya. Supaya nanti kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal juga jangan dikucilkan karena kasihan ada yang seperti itu di kompleks saya tuh. Karena dia kekeh itu begitu mati ada yang meninggal tuh sepi dan tidak ada yang hadir. Nggak ada yang hadir, yang menguburkan, yang nyolatkan juga ada beberapa orang. Apakah seperti itu kehidupan sosial seorang muslim? Karena jadi menurut saya itu tragis gitu. Jadi nanti bisa merasakan lah. Jadi bagaimana ketika istri saya meninggal tuh banyak sekali orang yang nyolatkan itu juga banyak banget itu. Itu terasa ada semangat yang berbeda gitu. Jadi apa rasa haru yang itu menggantikan rasa sedih. Sedih ditinggal istri, tapi kemudian ada rasa haru merasa tadi bahwa saya tidak sendirian gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi ya itu hidup sosial, makanya ini ibadah sosial ini. Jadi acara tahlilan di sini itu ibadah sosial, bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah mahdhah, itu ibadah sosial. Jadi memang tadi saling peduli, saling membantu, saling macam-macam itu. Ini kata saling itu banyak gitu. Walau alam bisawab. Baik Ustadz. Eh, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan tadi ada chat siapa nih? Udah Daniel ya. Iya, Ayat Al-Quran yang bahwa bacaan yang kita baca itu memang sampai ke mayit, baik yang baru meninggal atau sudah sekian lama meninggal. iya. Oh, Itu nanya itu ini ya. ya Baik. termasuk yang berbeda pendapat udah.
Jadi sebagian dari mazhab Syafi'i itu sampai bacaan Quran itu sampai sebagaimana doa sampai gitu. Makanya Rasulullah ngajarin kita untuk doa gitu kan. Pernah datang seorang perempuan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku mau haji, tapi dia sudah belum meninggal. Apakah aku harus menghajikan dia?" Kata Rasul, "Bagaimana pendapatmu kalau ibu punya utang? Apakah aku harus bayar?" "Tentu ya Rasulullah, yang utang kepada Allah lebih lebih harus lagi membayarnya." Artinya apa yang dilakukan kita kemudian itu dan niatkan kemudian orang-orang sudah meninggal itu sampai. Kan kalau misalnya nggak sampai Rasul mengatakan nggak usah, ulang ibumu udah meninggal kan gitu mestinya ngomongnya. Tapi ternyata Rasul mengatakan bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya utang? Apakah engkau harus bayar? Jawabnya tentu ya Rasul. Utang kepada Allah lebih lebih berhak untuk dibayar. Artinya apa yang dikerjakan oleh anaknya itu nyampe ke orang ke ibunya gitu. Dan Rasul mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa ada illa tuh. Apabila anak Adam meninggal, putus semua amalnya karena nggak mungkin beramal kan, sudah meninggal, nggak mungkin bisa beraktivitas kan, sudah kecuali ada tiga, sodakoh jariah, ada sodakoh yang mengalir pahalanya, anak soleh yang mendoakan, anak soleh melakukan sesuatu kesolehan, nyampe tuh pahalanya ke orang tuanya, atau ilmu yang bermanfaat, ya. Misalnya kita ngajarin ilmu yang bermanfaat, ya, bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun yang bermanfaat dan kemanfaatnya masih dirasakan oleh murid-murid kita, oleh penerus-penerus kita. Dan itu kita yang mengajarkannya, maka kita dapat pahala dari kebaikan orang yang dapat ilmu dari kita, gitu. Insya Allah akan nyampe tanpa terkurangi pahalanya, gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh orang hidup itu akan sampai kepada apa yang kita niatkan, kan gitu ya. Jadi nggak akan nyampe, kan nggak nyampe. Ya siapa yang nyampe? Siapa yang bilang nggak nyampe? Kalau itu nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya pakai ilah itu tadi. Dan tidak ada juga hadis atau ayat Al-Quran yang mendoakan orang sudah meninggal. Tadi yang saya sampaikan, saya sitir tadi, ya surat Al-Asr 10 kan. Orang datang kemudian mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kan doa mendoakan orang yang sudah meninggal, sabaquna bil iman, yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, yang dalam keadaan beriman, kita doain. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang beriman yang sudah mendahului kami. Itu kan doa orang yang sudah meninggal. Nyampe diajarkan oleh Allah langsung kan gitu ya. Jadi ini makanya yang sering kali membuat apa ragu gitu ya, mau beramal soleh jadi khawatir bid'ah. Padahal nggak boleh kita berlakukan sesuatu dengan keraguan. Jalanin aja insya Allah apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita terdahulu itu bukan tradisi jahiliyah, bukan acara tahlilan, yasinan, bukan bukan uruf kebiasaan adat jahiliyah, ya. Bukan, tapi ini adat atau kebiasaan Islami, ya, akan Islami sehingga mungkin kita ya insya Allah dapat pahala apapun yang kita bacakan, apa yang kita apa doakan, insya Allah akan nyampe sesuai dengan niat, ya. Innamal a'malu binniyati. Jadi kita sudah nyampaikan tuh. Sesungguhnya sebuah amal perbuatan tergantung niatnya. Wa kulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang dapat pahala sesuai dengan yang diniatkannya. Niatkannya tadi menghibur, menolong, membantu, apa menghilangkan kesedihan dan seterusnya, mendoakan, insya Allah dapat pahala. Itu semua ibadah sosial. Ibadah sosial yang pahalanya jauh lebih besar ketimbang ibadah mahdhah sekalipun. Tapi bukan berarti meninggalkan ibadah mahdhah, yang enggak gitu. Kalau ibadah mahdhahnya yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi yang memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan itu fardu kifayah itu apa ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Jadi aturannya juga sudah ada. Aturan sudah ada. Jadi makanya kalau seandainya kita renungkan lebih dalam, bagaimana mungkin orang bisa gotong royong membantu, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan dan pahala yang sangat besar kalau ada larangan untuk kumpul. Larangan kemudian haram menyiapkan makanan, padahal orang yang datang ke situ kan bisa jadi belum sarapan, belum macam-macam. Jadi intinya yang tidak memberatkan. Kalau tidak memberatkan kan nggak apa-apa tuh. Dan memang kebiasaan juga ya ada air, ada kue atau apa macam-macam. Dan memang lebih bagusnya kata Rasulullah
bikinkan makanan sama orang itu, sama tetangga, sama kerabatnya, kirim ke situ supaya ya dia tidak sibuk, ya apa, keluarga tidak sibuk gitu untuk ngurusin makanan. Jadi itu yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi kebaikan, ya kan, menjadi kebaikan kita. Ya, jadi makanya kalau dulu diajak tahlilan, oh ini tok bid'ah, oh, nggak mau gitu. Bahkan datang pun ada berpura-pura aja supaya nggak dianggap anggap apa, supaya supaya dianggap menghormati gitu ya. Tapi itu ragu-ragu baca la ilaha illallah juga ragu-ragu. Jadi kalau bisa sih ngumpet-ngumpet karena nggak mau baca la ilaha illallah, kan aneh. Kok baca la ilaha illallah kemudian kok kok segan gitu ya? Karena dikira bid'ah. La ilaha illallah. Memang nggak boleh juga teriak-teriak. Jadi la ilaha nggak boleh juga. Tapi ya baca la ilaha illallah ya di apa, dipelankan gitu. Didengarkan nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai teriak-teriak. Ya. Karena pernah ditegur oleh Rasulullah. Jadi ada kisah ketika perang Khaybar, ketika mereka untuk memberikan semangat gitu, tentara itu ketika turun dari bukit itu, mereka baca la ilaha illallah Allahu Akbar, jadi kayak lagi orasi gitu ya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, kalian itu menyeru kepada zat yang dekat, zat yang tidak tuli, yang tidak apa, tidak tuli dan tidak jauh, zat yang maha mendengar. Maka ya pelan aja, jangan keras-keras gitu. Ada kan baca la ilaha illallah. Lah, jadi tadinya teriak-teriak itu. Itu sebenarnya bukan berarti tidak boleh dijaharkan. Kalau baca zikir itu tidak boleh dijaharkan, boleh dijaharkan, tapi yang nggak boleh itu teriak-teriak. Karena kita sedang berdoa, sedang menyuruh kepada zat yang dekat, zat yang tidak tuli gitu. Jadi yang maha mendengar, samiun, basirun, koribun gitu ya. Jadi itu makanya bacalah pelan-pelan saja, jadi jangan keras-keras. Jadi yang itu makanya ketika kita baca tahlilan ya nggak usah sampai kayak kayak kesurupan, lah ilah ilah, nggak boleh juga ini. Ini kalau sebut di situ kita boleh lah gitu. Ini karena Rasulullah larang gitu. Ntar kesurupan bener, Ustaz. Jadi biasa la ilah. Jadi menghidupkan hati juga. Jadi ketika kita la ilah kemudian sedih sendirian itu terasa banget itu. Terasa banget. Jadi merefresh apa, dua kalimat syahadat kita ya setiap malam itu. Iya. Itu harus makanya di antara doa itu kan doa apa, doa sholat tahajud kan gitu. Antal haq wa wa'duka haq, terus merefresh keimanan kita gitu. Dan bacakan apa, afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, baik Ustaz. Ustaz, satu lagi apa terkait kalau tadi orang yang mau meninggal ya, sakaratul maut kan ditalkinkan. Cuma kalau saya pernah dengar juga itu bacakan surat Yasin tuh seperti apa Ustaz? Orang yang Jadi sebenarnya sih orang Nah, meninggal itu tidak disebutkan baca apa, tapi yang disunahkan itu membaca Al-Quran yang mudah aja, yang kita hafal, maksudnya tidak ribet, tidak tidak hmm, harus ini, misalnya yang mudah, yang hafal, yang ringan gitu, yaitu sebagai wasilah atau tawasul supaya doa kita dikabulkan, lebih dijabah. Karena kalau kita awali dengan ibadah, ingat baca Quran itu ibadah. Maka kemudian ada peluang doanya lebih dikabulkan. Jadi makanya mau baca Al-Fatihah dulu saja misalnya. Kemudian baca Yasin boleh, baca Kahfi boleh, baca surat Al-Muluk boleh, atau Ar-Rahman juga boleh, nggak ada masalah. Boleh, itu baru doa. Intinya baca Quran. Jadi tidak harus baca Yasin. Tidak hmm, harus baca Yasin. Gitu. Tapi kalau saya sih minimalnya baca Fatihah. Jadi sebelum berdoa kita minimalnya baca Fatihah dulu. hmm, Karena Fatihah itu sebagai Fatihatul Kitab ya. Dan itu apa, Ummul Kitab ya, yang kemudian bisa lebih ya, lebih peluang dikabulkan doanya kalau diawali dengan suratul Fatihah dulu gitu. hmm. Oke, Jadi baik Ustaz. Ah, sudah jam 22.03, cuma ada satu pertanyaan dari Uda Dani dan katanya apa yang tidak terkait langsung tentang badal umroh dan mm, haji ya Ustadz ya. Mungkin bisa iya, kita akhiri. Nanti silahkan di iya. Ustadz nanti. Jadi badal itu menggantikan bagi orang yang dia punya kewajiban tetapi tidak sempat karena bisa jadi fisiknya, karena tadi keburu meninggal, atau eh, apa, dia punya nazar gitu. Nazar itu yang wajib kemudian dibayar gitu.
Sementara yang bernadarnya tidak sanggup gitu, maka kemudian dibadalkan. Jadi badal itu pengganti dari orang yang tidak sanggup untuk haji atau umroh. Jadi apakah boleh ya? Boleh, tapi yang membadalkan itu orang sudah umroh atau sudah haji. Hmm. Karena dia boleh membadalkan kalau dia sudah gitu. Nah, bagaimana dia membadalkan untuk orang lain sementara dia belum kan gitu ya. Jadi kalau misalnya badal haji biasanya yang sudah haji ya yang membadalkan di sana. Kalau umroh biasanya sih karena misalnya pas haji bisa umroh ya. Sekalian umroh misalnya ya udah karena nunggu misalnya 7 hari bisa Masih setiap hari umroh tuh. Umroh untuk membadalkan umroh orang tua kita yang sudah meninggalnya boleh nggak ada masalah. Jadi karena di saya kalau sudah di Mekah kan bisa ke Tanim atau ke apa Ja'ronah ya, ke Tanim atau Ja'ronah, cuman bayar itu aja bus atau ini cuman berapa tuh 1 real atau 2 real gitu ya. Ya kemudian dari situ ke Haram. Ya kan kalau kalau umroh kan hanya tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Jadi tawaf, sa'i, tahallul. Jadi bisa setiap hari membadalkan nggak ada masalah kan kita sudah umroh sebelumnya. ya. Karena ketika kita haji pasti ada umroh awal, umroh wajib namanya. Itu langsung kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Jadi biasanya tamattu ya. Jadi setelah umroh kemudian baru haji. Ya. Jadi apa itu haji tamattu, bukan haji kiron atau haji ifrad. Itu apa bisa kita lakukan. Dan kalau misalnya kita tidak sanggup bayar orang misalnya di situ boleh. Namanya wakalah, jadi mengupah orang wakilnya gitu. Wakil untuk membadalkan itu boleh. Jadi ini hukum tentang wakalah ya. Sama dengan misalnya menikah. Misalnya menikah apa orangnya lagi tidak ada di tempat, wakilkan. Tapi wakil untuk akadnya doang. Tapi untuk melaksanakan kewajibannya nggak boleh. Itu. Jadinya wakalah akadnya doang. Maksudnya wakil yang pihak perempuan apa laki Ustaz yang Eh, mewakili. yang pihak perempuan ini apa bisa bisa pengantinnya, bisa Nah, walinya. Walinya tapi bisa. ada yang bisa diwakili perempuan kan Ustaz ya, maksudnya perempuan. Iya, ya walinya bisa diwakili. Biasa wakili biasanya ke Karena lakinya petugas nggak boleh KUA. begitu. Tapi laki-laki juga bisa misalnya nikah tapi diwakili dulu. Tapi akadnya doang, bukan pelaksanaan kewajiban sebagai suami Bisa, karena dia bisa. wakil. Tahu. Iya. Ya, oke baik Ustaz. Semoga terjawab ya. Udah Daniel. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ada Mudah sekarang Ustaz, mau nggak ditutup? baik, terima kasih teman-teman sekalian dan apa saya mengundang insya Allah malam Ahad ya, malam Ahad tanggal 3 untuk 40 harinya istri ya, dan apa ya masa berkabungnya. Walaupun saya sebenarnya kalau kalau laki-laki nggak ada masa berkabung. Tapi ya pasti ternyata manusia merasa kehilangan ya orang yang 31 tahun mendampingi, kemudian kemarin itu kesibukan saya ya melayani dia. Begitu pas hilang itu ada sesuatu jadi bingung di rumah. Bingung di rumah, apalagi ke kantor sekarang hanya apa absen seminggu 2 kali gitu ya. Jadi banyak di rumahnya, jadi bingung. Di rumah anak-anak nggak ada, yang dilayani juga nggak ada orangnya. Jadi terasa gitu ya, terasa ini. Makanya apa anak-anak, ayo Bi, udah nyari pengganti aja. Jadi jadi saya serahkan panitianya anak-anak aja, dia sudah dewasa. Saya bilang. Arya bisa Ya, cari tuh Arya. Ya cari deh. Lo tahu jadi aja lo. jadi yang mencarinya anak-anak Banyak saya. Apalah koleksinya anaknya ada ya, Daniel siapa tuh. gue Mas gitu. Guguk juga, Kang Guguk jago tuh. Ya. Ada Adil yang banyak koleksi tuh. Jadi jadi saya yang filternya Mantan yang Apa Ustaz? calonnya aja banyak. ada Mau orang Minang apa orang Sunda atau orang ada 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 panitianya. iya, Mau panitianya Panitianya. mau anaknya yang hebat lah. boleh tahlilan apa yang nggak boleh tahlilan? Ayo. Kalau nggak boleh tahlilan jangan cari orang Padang ya. ini ini udah Daniel ini yang Aduh. sama orang orang Padang bingung ini orang Padang. Iya. Mangga. Silakan ditutup ya. Baik. Baik, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an.
Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustadz, teman-teman. Sama-sama kasih. mangga semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Rob. Terima kasih teman-teman. Pamit ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.